Oke, ini baru masuk sebentar saya. Wih. Coba Mbak Elma. Hadir, Pak. Oke, coba Mbak Elma presentasikan dong apa hubungan antara ekologi, ilmu lingkungan dan biologi lingkungan yang kemarin sudah kita pelajari. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi kalau menurut pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Pak Widi kemarin, bahwasanya ekologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, terus untuk ilmu lingkungan itu menurut saya dari yang apa yang saya pahami itu ilmu terapan ini adalah ilmu lingkungan ini adalah terapan dari uh, ekologi itu tadi. Jadi ekologi ini sebagai dasar ilmunya dalam ilmu lingkungan gitu. Nah, terus untuk biologi lingkungan itu ilmu yang mempelajari tentang hubungan atau kaitan antara komponen lingkungan hayati atau biotik dengan komponen abiotik serta pemanfaatannya bagi lingkungan. Jadi ketiga komponen itu saling mempengaruhi satu sama lain, di mana dasarnya itu adalah ilmu ekologi. Seperti itu, Pak. Oke, sip, jawaban bagus, sangat-sangat bagus. Sip, terima kasih Mbak Elma. Oke, Iya, Pak. eh, Sama-sama. setelah Mbak Elma coba Pak Widi pengen tahu dong, Mbak Huliatul Husna. Mbak Huliatul. Oke, kita. Iya, Pak. Oh ya, coba, coba Mbak Huliatul. eh, Presentasikan apa hubungan antara ekologi, ilmu lingkungan, dan biologi lingkungan. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Loh, kok berhenti? Kalau ilmu lingkungan yaitu aplikasi dari ekologi untuk mengelola lingkungan hidup. Gitu Pak. Terus, terus hubungannya antara ketiga disiplin ilmu tadi apa? Gimana? Pas? Gak apa-apa, gak apa-apa. Pak Widi pengen pengen juga sekalian mengukur kalian coba berkomunikasi itu seperti apa. Gak apa-apa. Oke, next. Coba kita panggilkan bintang tamu utama kita, Mbak Fathi. Ya, Pak. Oke, Mbak Fathi coba dong presentasikan antara tadi ekologi, ilmu lingkungan, dan biologi lingkungan. Sebelumnya mungkin nggak beda jauh sama yang udah dijelaskan sama Mbak Elma tadi. Ekologi itu kan eh, ilmu yang mempelajari antara hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungan. Terus ilmu lingkungan itu adalah sistematis mengenai lingkungan hidup dan kedudukan manusia yang pantas di dalamnya. Dan ekologi itu dasar dalam melakukan dasar dari ilmu lingkungan. Terus ilmu lingkungan itu kan bagian dari ekologi. Apa tuh? Aduh, aku bingung. Lalu kan kalau konsepnya tuh tahu Pak, tapi menjelaskannya tuh bingung. Oke. Ya sebenarnya kurang lebih memang jawabannya tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Elma. Oh, terima kasih Mbak Fatki. Eh, jadi kurang lebih apa yang dijelaskan Mbak Fatki, Mbak Elma, terus tadi ada Mbak
Mbak Huliatul Husna itu kurang lebih seperti itu. Jadi memang hubungannya pasti hubungannya baik-baik saja karena memang itu saling menguatkan antara ekologi, ilmu lingkungan dan biologi lingkungan. Jadi memang ekologi itu dasar dari ilmu lingkungan itu, sehingga semakin berkembang, oleh karena itu berkembanglah menjadi biologi lingkungan. Oke, kita beri aplaus. Wah, mana ini Pak Widi, agak lupa ini udah lama enggak kan ya. Kita kasih aplaus untuk teman-teman kita semua. Baik, ini Mbak Novi Surya baru masuk. Baik, kita pagi hari ini akan membahas pengembangannya lagi dari kemarin sudah ada ekologi, nah sekarang membahas ekosistemnya. Nah nanti di akhir pembelajaran nanti Pak Widi kasih filenya semua, termasuk ada satu kemarin Pak Widi cari-cari PDF untuk e-booknya Pak Widi ada, nanti tak share sekalian aja buat pegangan untuk belajar kalian ya. Nah, memang peran ekologi itu sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, memang pada prinsipnya ekologi itu kan kita tahu dia sebagai disiplin ilmu memang harus dikaji, dipahami dengan serius dan benar, sehingga perilaku kita terhadap lingkungan menjadi lebih arif dan tidak merusak. Yang kita tahu memang manusia itu bisa dikatakan dia memiliki dampak yang sangat positif dan bisa menjadi dampak negatif bagi lingkungan. Oleh karena itu kita memang harus memahami ilmu ekologi itu dikaji dan dipahami dengan serius dan benar. Nah memang harapannya kita bisa menjadi lebih arif dan tidak merusak, karena memang kepentingan pembangunan rata-rata itu menjadi alasan semata seperti itu. Nah, memang pemahaman yang benar terhadap lingkungan alam itu merupakan modal besar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan pertimbangan kebijakan pembangunan di negara kita. Memang kita tidak bisa lepas, kita sudah mempelajari ekologi, jadi memang ada hubungan timbal balik antara manusia, hewan, tumbuhan, dan beserta lingkungannya, dan itu tidak bisa kita lepaskan satu pihak saja. Misal kita sebagai manusia ingin melepaskan diri dari tumbuhan, mau melepaskan diri bagaimana dengan tumbuhan? Orang produsen utama makhluk hidup itu adalah tumbuhan. Nah itu kan sangat berat ya, itu tidak bisa. Nah, bagaimana? Nah itu nanti kita akan pelajari dalam ekosistem ini. Nah hari ini pokok bahasan yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama ekosistem itu sendiri, dan yang kedua perpindahan materi dan energi dalam ekosistem. Nah, yang pastinya berharap dengan tujuan keseimbangan lingkungan di situ. Jadi kita pelajari dasarnya dulu. Kemarin ekologi sudah, terus sekarang ke ekosistemnya itu bagaimana. Jangan tidak perlu takut, nanti di akhir pembelajaran bukunya akan Pak Widi share. Nah, aman poin dengan Pak Widi. Oke, kita akan mempelajari yang pertama yaitu pengertian dan konsep ekosistem. Tapi sebelumnya ini tulisannya terlihat ya? Terlihat Pak. Oke. Lihat Pak. Pak Widi takutnya itu tulisannya putih, backgroundnya hijau kayak gini kelihatan. Oke, sip, terima kasih informasinya. Nah, kita masuk yang pertama yaitu tentang ekosistem. Jadi memang selama ini kita tahu bahwasanya secara singkat ekosistem itu memiliki arti atau berarti sistem yang berlangsung di dalam suatu lingkungan. Ya, memang di dalam lingkungan itu terdapat komponen-komponen, baik komponen fisik, benda hidup, atau biotik, dan benda tak hidup ya, bukan benda mati Pak Widi, agak salah ini. Nah, maupun komponen fisik berupa
hubungan manfaat suatu benda terhadap benda lainnya atau disebut dengan trofik di situ. Nah, ini kita membahas lagi ilmu yang sudah kita pelajari selama ini di sekolahan. Jadi seperti next. Nah, kita oke, betul. Nah, kita harus tahu di sini sebentar ini kok sebentar ya, ini tak next dulu, ini kok ada yang hilang. Jadi nanti di buku yang Pak Widi akan beri nanti itu akan kalian terbuka, oh jadi posisi ekologi itu dan ekosistem itu posisinya di situ toh sebenarnya. Nah, nanti bisa kalian pelajari sendiri ya untuk tambahan untuk kalian muatan kalian nanti untuk belajar. Nah, memang pengertian ekosistem secara luas adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, biotik dan abiotik, masing-masing bersifat saling mempengaruhi dan diperlukan keberadaannya untuk memelihara kehidupan yang seimbang, selaras dan harmonis di situ. Nah, memang itu pengertian yang selama ini kita tahu ya. Ya memang dalam hal ini memang fungsi-fungsi dalam ekosistem itu ditekankan pada hubungan wajib adanya saling ketergantungan. Saling ketergantungan ini yang menjadi pokok dari ekosistem itu. Saling ketergantungan dan hubungan timbal balik serta sebab akibat dari seluruh komponen yang membentuk ekosistem tersebut. Jadi memang ini posisi kalau kita bisa garis bawahi bahwasanya ekosistem di sini memang yang paling utama di sini adanya saling ketergantungan dan hubungan timbal balik. Ya hubungan timbal balik sebab akibat pasti ya itu mengikuti dari hubungan timbal balik dari seluruh komponen yang membentuk ekosistem tersebut. Nah, pada prinsipnya menurut lokasinya memang ekosistem dibedakan menjadi ekosistem daratan, ekosistem air tawar dan ekosistem laut. Nah, memang masing-masing ekosistem itu memiliki perbedaan hanya dalam hal jenis, struktur, karakteristik dan kualitas komponen-komponen yang terlibat. Nah, di sini memang ini yang pembedaan antara ekosistem yang dilihat dalam perbedaan antara ekosistem tersebut. Nah, salah satunya memang dilihat dari jenisnya, struktur, karakteristik dan kualitas komponen-komponen yang terlibat di situ. Nah, memang ekosistem itu digolongkan ke dalam kategori yang lebih besar, yaitu yang sering disebut dengan biom. Yaitu yang umumnya itu diidentifikasikan dari vegetasi yang mencirikannya, misal seperti hujan tropis, gurun, terus padang rumput. Nah, itu salah satu contoh-contoh dari biom. Nah, apa sih sebenarnya biom? Itu merupakan unit ekologis. Jadi unit ekologis terbesar di dalam biosfer. Nah, kita tahu kemarin sudah mempelajari tentang biosfer, itu adalah seluruh lingkungan hidup di planet bumi. Nah, memang setiap ekosistem berbeda dari segi luasan dan keruwetannya dan juga dari segi daya dukung dan ketahanan terhadap gangguan. Nah, pada prinsipnya ekosistem yang pada awalnya luas dan stabil itu menjadi terkotak-kotak dan sangat rawan terhadap gangguan baru. Nah, sebenarnya memang hampir tidak ada lagi ekosistem yang tidak dipengaruhi secara nyata oleh kegiatan manusia, karena memang secara tidak langsung
yang mempengaruhi atau yang apa namanya bisa dikatakan bisa mampu memberikan perlakuan atau paling mudah mempengaruhi terhadap ekosistem itu memang kegiatan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Ya contoh kalau tidak langsung seperti ini. Jadi setahu kita memang misal rawa pening di sana yang paling dekat ya rawa pening kayak gitu. Apa namanya airnya di sana logam beratnya sangat tinggi sehingga eceng gondok di sana hidup dengan subur dan sangat-sangat cepat. Nah ini memang ini karena rata-rata kalau manusia kurang mempelajari ilmu ekologi atau ekosistem di sini itu selalu menyalahkan pada apa namanya eceng gondoknya atau alamnya ya karena memang kondisinya seperti ini karena apa namanya tadi mana rawa pening itu posisinya berada di situ sehingga semuanya menjadi logam beratnya sangat tinggi. Tapi kalau kita telusuri, oh ternyata itu air itu memang digunakan oleh manusia di sekitar situ, penduduk sekitar situ. Nah, di sekitar rawa pening sudah mulai bangunan-bangunan yang memang digunakan untuk penduduk maupun untuk industri. Nah, kadang memang pembuangan limbahnya tanpa harus disaring, tanpa harus dikelola dulu sehingga langsung dibuang kembali ke rawa pening lagi. Nah, oleh karena itu logam berat pencemar yang ada di rawa pening sekarang cukup tinggi. Nah, siapa itu yang menyebabkan? Ya ulah manusia, tapi memang tidak secara langsung manusia itu langsung membuang dengan tangannya sendiri ke rawa pening, tapi dia melalui lewat rumah kita menggunakan apa namanya menggunakan bahan-bahan selama kita untuk hidup, terus kita membuangnya tanpa harus memprosesnya dulu atau tanpa harus mengelolanya dulu dengan baik sehingga limbah yang kita kembalikan ke alam itu posisinya harusnya sudah bersih. Tapi kenyataannya kita ya nggak mikir sampai situ langsung dibuang aja. Nah itu memang yang mendasari bahwasanya hampir tidak ada ekosistem yang tidak dipengaruhi secara nyata oleh kegiatan manusia. Nah, ya misal contoh lain jika dalam keadaan normal hutan tropis basah itu tidak terbakar walaupun dalam keadaan kemarau panjang. Tetapi setelah terdegradasi oleh lodging berlebihan akhirnya terbakar juga seperti yang dialami beberapa tahun yang lalu ya seperti itu ya banyak sedikitnya memang kita sebagai manusia ini ya mata pelajaran atau ilmu ekologi dan ekosistem itu harus apalagi ilmu lingkungan ya itu harus diajarkan sejak dini kepada seluruh masyarakat karena memang Indonesia kita tahu lah Indonesia itu memiliki terkenal dengan alamnya, terkenal dengan apa namanya potensi alamnya. Seandainya kita tidak didasari oleh ilmu-ilmu seperti ini ya kita tunggu waktu aja bom waktu itu akan meledak dan akan mengakibatkan apa terhadap kehidupan manusia. Nah, konsep ekosistem, jadi kalau kita pahami betul-betul, pada prinsipnya ekosistem itu merupakan kesatuan dari seluruh komponen yang membangunnya. Nah, memang di dalam suatu ekosistem itu terdapat kesatuan proses yang saling terkait dan mempengaruhi antar semua komponen. Nah, pada suatu ekosistem itu terdapat komponen yang hidup, biotik dan komponen tak hidup atau abiotik. Yang memang ekosistem itu sendiri itu juga diartikan sebagai suatu fungsional dasar dalam ekologi. Mengingat bahwa di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan abiotik yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Nah, oleh karena itu
ekosistem itu juga merupakan benda nyata memiliki ukuran yang beraneka menurut tingkat organisasinya. Nah, kalau kita melihat Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 82, ekosistem itu suatu tata nama kesatuan secara utuh menyeluruh antar segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Memang di dalam ekosistem itu terdapat makhluk hidup makhluk hidup biotik dan lingkungan yang tidak hidup atau abiotik di situ. Abiotik dan lingkungan abiotik. Ekosistem itu merupakan tingkat organisme yang lebih tinggi dari komunitas atau merupakan kesatuan dari komunitas dengan lingkungannya di mana terjadi antar hubungan. Memang di sini tidak hanya mencakup serangkaian spesies tumbuhan dan hewan saja, tetapi juga segala macam bentuk materi yang melakukan siklus dalam sistem itu serta energi yang menjadi sumber kekuatan. Nah, untuk mendapatkan energi dan materi yang diperlukan untuk hidupnya, semua komunitas itu bergantung pada lingkungan abiotik. Nah, itu kalau kita pecah lagi ya, pengertian awal tadi. Nah, memang organisme produsen itu memerlukan energi, cahaya, oksigen, air, dan garam-garam atau zat-zat hara yang lain yang semuanya diambil dari lingkungan abiotik. Nah, karena kita memang bahas tadi dengan energi, cuman ini belum ke spesifik tentang energi. Jadi memang energi dan materi dari konsumen tingkat pertama itu diteruskan ke konsumen tingkat kedua dan seterusnya ke konsumen-konsumen lainnya melalui jaring-jaring makanan. Nah, materi dan energi itu memang berasal dari lingkungan abiotik yang akan kembali lagi ke lingkungan abiotik. Nah, dalam hal ini komunitas dalam lingkungan abiotik, ya, komunitas dalam lingkungan abiotiknya itu merupakan suatu sistem yang disebut dengan ekosistem. Jadi konsep ekosistem itu memang menyangkut semua hubungan dalam suatu komunitas. Dan di samping itu juga semua hubungan antara komunitas dan lingkungan abiotiknya. Nah, memang hubungan dinamis dalam ekosistem itu melibatkan beberapa komponen-komponen. Nah, komponen tersebut dapat dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu yang pertama aspek jenjang makanan atau sering disebut dengan trophic level atau chain food level, dan aspek kehidupan. Sini. Nah, kita lihat dari aspek jenjang makanan. Nah, dari aspek jenjang makanan di sini, ekosistem itu terdiri dari komponen autotrofik dan komponen heterotrofik yang ditekankan pada level transfer energinya. Nah, kita coba bahas satu-satu. Nah, komponen autotrofik di sini memang kita kembali lagi dari bahasanya dulu supaya kita benar-benar paham. Auto, nah ini karena ini besok ketika kalian di SMP akan SMP atau MTS, kalian harus mengajarkan tentang autotrof. Kita taunya selama ini autotrof bisa menyediakan makanan sendiri, tapi kita harus mencoba menjelaskan ke peserta didik kita dasarnya ini biar cara mengartikannya itu gimana. Nah, salah satunya berasal dari bahasa. Nah, biar tahu mana toh cai payo tetap mempelajari bahasa juga, mempelajari seni juga. Jadi seperti itu. Karena memang ilmu pengetahuan alam, ilmu yang mempelajari tentang fenomena yang terjadi di alam, termasuk hubungan sosial itu juga. Kita kembali lagi. Autotropik itu berasal dari kata auto dan tropikos, di mana auto itu sendiri dan tropikos itu menyediakan makanan. Jadi autotrof itu adalah organisme yang mampu, ingat, organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik
dari bahan anorganik dengan bantuan energi seperti matahari dan kimia. Nah, memang komponen autotrof itu berfungsi sebagai produsen. Contohnya yang pasti kita tahu adalah yang posisi produsen adalah tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, komponen autotrof di sini itu terjadi pengikatan energi sinar matahari menggunakan senyawa-senyawa anorganik sederhana dan membangun senyawa kompleks. Nah, itu memang yang terjadi pada tumbuhan hijau di situ. Nah, makanya di dalam kalau kita mempelajari anatomi dan fisiologi tumbuhan dan morfologi juga tumbuhan, itu di dalamnya ada yang namanya klorofil. Nah, dalam klorofil itu fungsinya itu masuk dalam satu komponen dari proses dari autotrofi. Yang kedua yaitu tadi komponen heterotropik. Ya, kita berasal dari kata heteros dan tropikos, di mana heteros itu artinya adalah berbeda dan tropikos itu tadi ya makanan. Jadi heterotrof itu merupakan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanannya, dan bahan tersebut disediakan oleh organisme lain yang pastinya tergolong dalam heterotrof. Itu contohnya manusia, hewan, jamur, dan mikroba yang dia harus membutuhkan bantuan dari organisme lain. Ya, kita kalau pengen makan sayur ya butuh dari tumbuhan kan juga organisme lain. Kita pengen makan steak dari hewan dari daging itu dari hewan. Nah, hewan itu juga organisme lain. Nah, komponen-komponen pada heterotrof itu atau heterotropik itu pada prinsipnya memakan yang lainnya. Di sini terjadi pemakaian, pengaturan kembali, dan perombakan bahan-bahan yang kompleks. Nah, memang menurut Wickert van Owens tahun 70 dalam tulisannya memang menyebutkan bahwa komponen heterotropik itu ada dua, biofag dan saprofag. Di mana biofag itu adalah organisme yang makan organisme hidup, sedangkan saprofag itu organisme yang makan organisme mati. Nah, memang dari aspek kehidupan, ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik yang berkaitan erat dan memiliki hubungan timbal balik satu dengan yang lainnya. Ya, memang dalam komponen biotik di sini macam-macam ya. Ntar saya next dulu. Nah, komponen biotik di sini memang ada manusia, hewan, tumbuhan. Nah, termasuk komponen biotik yang terdapat dalam suatu ekosistem. Nah, memang komponen biotik itu dibedakan menjadi 3 golongan: produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang selama ini kita tahu, semua produsen itu dapat menghasilkan, yang pertama ya kita bahas tentang produsen ya. Nah, semua produsen itu dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga disebut dengan organisme autotrof. Oleh karena itu, sebagai produsen, tumbuhan hijau itu menghasilkan makanan karbohidrat melalui proses fotosintesis. Nah, makanan itu dimanfaatkan oleh tumbuhan itu maupun makhluk hidup yang lainnya. Dengan demikian, memang produsen itu merupakan sumber energi utama bagi organisme lain, yaitu konsumen. Nah, yang kedua tentang konsumen. Konsumen itu apa sih? Nah, pada prinsipnya semua konsumen itu tidak dapat membuat makanan sendiri di dalam tubuhnya sehingga disebut dengan heterotrof. Nah, mereka mendapatkan zat-zat organik yang telah dibentuk oleh produsen atau dari konsumen lain yang menjadi mangsanya. Nah, berdasarkan jenis makanannya itu konsumen dikelompokkan menjadi beberapa.
Yang pertama pemakan tumbuhan, kedua pemakan daging, dan yang ketiga adalah pemakan segala. Yang kita tahu pemakan tumbuhan herbivora, pemakan daging karnivora, pemakan segala omnivora. Yang penting bukan pemakan temennya sendiri ya. Nah itu sliding fora. Nah ya pada prinsipnya contohnya kita tahu lah pemakan seperti herbivora, ya sebenarnya pemakan tumbuhan, misal kambing, kebo, kelinci, sapi dan lain-lain. Nah pemakan daging biasanya ini memang posisinya dia sebagai puncak ya. Nah, misalnya harimau, burung, misalnya burung elang dan serigala. Nah pemakan tumbuhan, pemakan segala atau omnivora, ya misalnya seperti kita. Jadi segala sesuatu, entah itu tumbuhan, daging, ya puncak itu adalah sebenarnya manusia. Nah aspek yang tiga atau golongan yang tiga yaitu dekomposer. Nah, dekomposer ini kalau memang kelompok ini berperan penting dalam ekosistem. Jika kelompok ini tidak ada, kita akan melihat sampah berada di mana-mana, menggunung, dan makhluk hidup yang mana pun tetap utuh selamanya. Nah, dekomposer ini memang berperan sebagai pengurai yang menguraikan zat-zat organik atau dari bangkai menjadi zat-zat organik penyusunnya. Jadi dia akan merubah yang kompleks itu menjadi yang lebih sederhana lagi. Jadi menjadi zat-zat penyusun organik, menjadi zat organik penyusunnya. Atau mungkin karbohidrat itu dalam beras itu nambah 12O6 glukosa ya. Nah itu dengan adanya dekomposer di sini dia akan menguraikan, dia karbonnya sendiri, ini seperti ini, diuraikan menjadi berbagai macam. Nah itu fungsi dari dekomposer. Nah ini memang meningkatkan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Maha canggihnya Allah itu menciptakan tiga golongan ini, ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, seandainya salah satu ini tidak ada, wah kacau, ini bisa kacau komponen-komponen yang ada di kehidupan lingkungan sekitar kita atau dalam kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Next, komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu memang merupakan komponen yang kedua dalam ekosistem, itu ditinjau dari aspek kehidupan. Ingat ya, posisi abiotik itu merupakan komponen yang kedua dalam ekosistem di mana ditinjau dari aspek kehidupan. Memang komponen ini terdiri dari bahan tak hidup berupa unsur-unsur fisik atau lingkungan dan unsur-unsur kimia, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah misalnya ada tanah, air, udara, sinar matahari dan sebagainya yang berada di lingkungan dalam bentuk medium atau substrat yang melangsungkan kehidupan. Ya. Nah, misalnya pada ekosistem danau itu ditemukan komponen abiotik yang terdiri dari senyawa anorganik seperti H2O, CO2, O2, K, natrium, dan fosfat, dan senyawa organik seperti senyawa asam amino dan senyawa karbon atau humus. Nah, memang dalam komponen abiotik itu ada bagian-bagian. Nah, ada 5 bagian, antara lain tanah, air, udara. Ini bukan Eng ya. Legend of Eng. Ada tanah, air, udara, api. Nah, di sini kita bahas adalah bagian dari komponen abiotik.
Nah, di situ ada 5 komponen: tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu atau temperatur. Nah, kita bahas yang satu-satu. Tanah di sini memang sifat-sifat fisik tanah yang berperan dalam ekosistem itu meliputi tekstur, kematangan, dan kemampuan menahan air. Oleh karena itu ini menjadi indikator tanah itu baik atau tidak dalam pertumbuhan di situ, atau hutan atau apa yang digunakan untuk tempat hidup dari tumbuhan, yang dimana kita tahu tumbuhan itu adalah produsen gitu. Nah, itu memang dilihat dari yang pertama teksturnya, kematangan, dan kemampuan menahan air. Oleh karena itu sebenarnya orang-orang dahulu itu sudah memperhatikan betul-betul. Jadi ketika kita membangun rumah, tidak asal membangun rumah, pasti yang dilihat itu ketika hal ini, teksturnya itu bagaimana, kematangannya itu bagaimana, kemampuan menahan air itu gimana, sehingga akan orang atau manusia itu dia akan menghindari di mana salah satu aspek dari ketiga komponen ini tidak terpenuhi. Misal teksturnya kurang bagus, dia labil atau sliding di situ, sehingga dia tidak akan membangun rumah di sekitar situ karena akan sangat berbahaya. Terus unsur kematangannya, kemampuan menahan airnya, kalau tidak bagus, takutnya dia akan menjadi longsor. Itu sebenarnya orang dahulu sudah memperhatikan seperti itu. Cuman karena memang kepadatan kepadatan penduduk, ya ada lahan situ sekarang dibangun tanpa kadang memperhatikan ketiga aspek ini, sehingga sekarang kita melihat ketika ada bencana tanah longsor dan lain-lain, itu yang menyebabkan karena beban yang di atas itu jauh lebih berat daripada yang di bawah, sehingga posisinya di situ kan kita tahu kalau bebannya atas itu jauh lebih besar daripada yang ada di bawah, pasti akan longsor di situ. Nah, makanya bencana ini kadang selalu disalahkan, tapi padahal ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan, terutama dalam tanah, sehingga kita melihat tanah itu tidak hanya sekedar untuk tumbuhan saja, sebenarnya seluruh makhluk hidup di situ, termasuk manusia. Nah, memang perlu ya adanya aturan dalam pembangunan, makanya harusnya izin dalam membangun bangunan itu juga sudah ada master plan-nya. Daerah yang boleh dibangun itu daerah yang sini. Selain itu jangan, karena mungkin berbahaya atau itu adalah wilayah hijau yang memang digunakan untuk tumbuh-tumbuhan seperti itu. Jadi harus tegas, tapi ya kembali ya, wah ini beratnya manusia ya itu dia akan semakin terdesak dengan kebutuhan, terus pertumbuhan penduduknya itu juga sangat tinggi, dan manusia itu juga butuh ruang untuk hidup. Nah, hasil semua itu babat habis sekarang. Yang dulunya hutan terus dibabat menjadi pemukiman. Nah, hasil sekarang ya jangan disalahkan bencana di mana-mana, tapi selalu wah ini yang salah dah alamnya ya. Yang benar kalau kita mau introspeksi masing-masing itu ya kita dulu bagaimana, harusnya seperti itu. Kita sudah dengan alam itu sudah bersahabatkah atau belum? Oke. Kita kembali lagi ke pembahasan. Yang kedua adalah air. Nah, hal-hal penting pada air yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah suhu air, kadar mineral air, salinitas, arus air, penguapan, dan kedalaman air. Ini sangat penting karena memang air itu adalah komponen yang paling besar untuk penyusun, terutama untuk manusia dan makhluk hidup. Itu adalah penyusun utama pada makhluk hidup. Yang ketiga adalah udara. Nah, udara merupakan lingkungan abiotik yang berupa gas. Gas itu berbentuk atmosfer yang melingkupi makhluk hidup, misal oksigen,
karbon dioksida, nitrogen itu merupakan gas yang paling penting bagi kehidupan makhluk hidup. Loh kok karbon dioksida penting Pak? Padahal itu berbahaya. Iya penting, karbon dioksida itu penting dalam proses fotosintesis. Kalau tidak ada karbon dioksida, tumbuhan akan kesusahan untuk menghasilkan oksigen. Nah itu jangan langsung mengatakan memang di lapangan, kadang kalau mendengarkan beberapa guru yang ada di lapangan menyebutkan karbon dioksida itu tidak penting. Salah, karbon dioksida itu penting banget karena memang sebelum adanya oksigen yang diproses oleh tumbuhan itu awalnya dari karbon dioksida, di mana karbon dioksida bisa dapat dari pembakaran atau hasil sisa dari respirasi di situ. Apalagi nitrogen itu juga sangat penting dalam kehidupan. Nah, di sisi lain yang keempat adalah cahaya matahari. Nah, cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi ini. Namun demikian, memang penyebaran cahaya di bumi itu belum merata, karena memang dari segi geografisnya ya, dan posisi rotasi dan revolusi dari bumi itu sendiri. Oleh karena itu, organisme harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang intensitas dan kualitas cahayanya berbeda. Jadi kita kadang ya tidak bisa disamakan kehidupan yang ada di Indonesia sini dengan yang ada di Eropa sana, di mana intensitas cahaya matahari itu juga berbeda. Makanya di daerah Eropa sana sering banget makanan-makanan yang bersifat untuk menghangatkan tubuh. Tapi kalau di Indonesia karena cahaya mataharinya sepanjang hari ya, sepanjang tahun itu kita dapat cahaya matahari di situ biasanya dari segi makanan itu juga sudah berbeda, dan pola hidupnya juga mulai berbeda. Ya kita menyesuaikan karena memang cahaya matahari ini dia adalah sumber energi utama bagi kehidupan di bumi ini. Seperti itu. Ya coba aja kalian kalau di luar negeri sana, daerah Eropa selalu kemana-mana pakai jaket, ya silakan di sini pakai jaket yang sangat tebal. Ya coba silakan di sini kalau pakai jaket tebal sepanjang hari, biasa. Seperti itu. Ya, komponen yang kelima yaitu suhu atau temperatur. Memang setiap makhluk hidup memerlukan suhu optimum untuk kegiatan metabolisme dan perkembangbiakannya. Oke. Ekosistem dan lingkungan itu merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam pembahasan mengenai ekosistem. Nah, memang lingkungan juga akan menjadi objek pembahasan secara fisik. Lingkungan berarti wadah atau tempat berlangsungnya suatu kehidupan organisme atau suatu komunitas. Memang kondisi lingkungan akan berubah jika terjadi perubahan di dalam ekosistem atau sebaliknya. Masing-masing itu saling mempengaruhi dalam satu keseimbangan yang dinamis dan merupakan satu kesatuan fungsional. Dengan demikian, ekosistem itu meliputi seluruh makhluk hidup dan lingkungan fisik yang mengelilinginya dan merupakan satu unit yang mencakup semua makhluk hidup dalam suatu area yang memungkinkan terjadi interaksi dengan lingkungannya, baik yang bersifat abiotik maupun yang bersifat biotik. Nah, memang semua bentuk pada interaksi antara komponen ekosistem itu merupakan suatu azas, yakni asas keanekaragaman, asas kerjasama, asas persaingan, asas interaksi, dan asas keanekaragaman. Nah, kali ini sudah kita sudah sangat paham. Ketika ini sudah seringkali dari SMP sampai SMA itu selalu
diulang-ulang asas-asas ini. Yang pertama tadi asas keanekaragaman, asas kerjasama, asas persaingan, asas interaksi, dan asas keanekaragaman. Nah, asas-asas tersebut itu berfungsi sebagai sarana untuk tetap mempertahankan adanya kelanggengan atau keberlangsungan dalam hubungan timbal balik antara komponen ekosistem dan antara komponen tersebut dengan lingkungannya. Nah, kita melihat jika setiap komponen tersebut bekerja sama sesuai dengan fungsinya, maka keseimbangan dan keserasian dalam lingkungan hidup akan tetap terjaga dan berlangsung dengan baik. Nah, kita garis bawahi, manusia itu penentu kualitas lingkungan. Sehingga dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup, manusia itu dapat melakukan aktivitas yang berdampak positif atau negatif terhadap lingkungan. Nah, manusia juga itu mempunyai pengaruh yang paling kuat dalam mengubah ekosistem, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga aktivitas manusia seringkali dapat mengubah volume, susunan, struktur komponen organik dengan mengubah bahan organik yang ada. Oleh karena itu, hubungan antara organisme dan lingkungan, terutama lingkungan fisiknya, itu sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau sampai mengubah hubungan organisme dengan lingkungan fisiknya, berarti melakukan perubahan terhadap susunan dan struktur biotik dan abiotik, atau mengubah lingkungan hidup yang bermuara pada munculnya sebagai dampak dan resiko bagi manusia itu sendiri. Oleh karena itu dari awal Pak Widi selalu mengatakan, memang kunci dalam hubungan antara organisme dengan lingkungan itu adalah manusia sebenarnya. Nah, karena memang manusia berinteraksi dengan lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhi terhadap lingkungan tersebut. Hingga hubungan manusia dan lingkungan itu bersifat sirkuler. Nah, memang berbagai kegiatan manusia dari sekedar bernafas saja hingga membendung sungai atau membentuk bendungan yang lain, sedikit banyaknya akan mengubah lingkungannya, dan perubahan lingkungan itu pada saatnya akan kembali mempengaruhi manusia itu sendiri. Nah, memang pengaruh terhadap satu unsur akan merambat pada unsur yang lainnya, yang pastinya bergerak merambat secara halus. Seringkali pengaruhnya terhadap manusia itu tidak dapat dilihat dan terasakan. Namun pada suatu saat pengaruh akan terakumulasi dan memberikan dampak yang nyata di situ. Sehingga memang kualitas kehidupan tergantung dari derajat pemenuhan kebutuhan dasar yang diperoleh oleh dari suatu lingkungan. Dan pastinya kualitas lingkungan itu dapat menjadi ukuran derajat pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Semakin tinggi ukuran derajat pemenuhan kebutuhan, nah semakin tinggi derajat kualitas kehidupan dalam suatu lingkungan, berarti semakin tinggi pula derajat pemenuhan kebutuhan dasar, atau sebaliknya. Dengan demikian, kualitas lingkungan yang baik akan menghasilkan derajat kualitas pemenuhan kebutuhan dasar yang baik pula, dan selanjutnya menghasilkan kualitas lingkungan yang baik. Nah, jika kualitas lingkungan itu mengalami penurunan, maka penurunan kualitas tersebut akan mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, kesehatan dan penyakit infeksi. Kedua, kenyamanan, efisiensi dan estetik ya. Ketiga, pengaruh terhadap keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam. Sehingga kita bisa melihat dari segi fungsionalnya, kita bisa menganalisis ekosistem berdasarkan fungsionalnya. Nah, ekosistem dapat dianalisis menurut yang pertama, lingkaran energinya bagaimana. Kedua, rantai makanannya bagaimana. Ketiga, pola keragaman waktu dan ruang. Keempat, perkembangan dan evolusi. Dan yang kelima, seperti yang sudah kita bahas kemarin, pengendalian atau cybernetiknya itu bagaimana. Wah, kok cyber, ngeriman. Itu istilah, tapi pada prinsipnya ada pengendaliannya itu bagaimana. Nah, kita bahas satu-satu. Lingkaran energi.
Memang sesuai dengan asas pertama dari asas dasar ilmu lingkungan, yaitu semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup atau populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Nah, memang energi itu dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang dan dihancurkan atau diciptakan di situ. Nah, kita memang harus mengingat mengingat adanya hukum kekalan energi. Ya, nanti kita akan bahas khusus di energi. Ini masih kita membahas tentang ekosistemnya, belum masuk ke energi. Tenang. Yang kedua yaitu rantai makanan. Nah, kita melihat dari rantai makanannya. Memang rantai makanan itu merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan atau tumbuhan herbivora karnivora. Nah, memang pada setiap tahap pemindahan energi 80-90% energi potensial itu hilang sebagai panas. Karena itu langkah-langkah dalam rantai makanan itu terbatas 4-5 langkah saja. Dengan kata lain, semakin pendek rantai makanan itu semakin besar pula energi yang tersedia. Ya, memang di sini kita ingat bahwasanya ada dua tipe dasar rantai makanan. Yang pertama rantai makanan rerumputan atau sering disebut dengan grazing food chain, misalnya tumbuhan herbivora, karnivora. Atau yang kedua rantai makanan sisa atau detritus food chain, bahan mati mikroorganisme. Nah, misal di sini mikroorganisme di sini disebut adalah detrivora atau organisme pemakan sisa. Ya, jadi bahan mati mikroorganisme dari predator seperti itu. Yang ketiga kita melihat dari pola keragaman waktu dan ruang. Nah, kita mengingat asas ketiga dari asas dasar ilmu lingkungan, yaitu materi, energi, ruang, waktu dan keanekaragaman. Itu semuanya termasuk kategori sumber alam. Ini duduk bis ya. Nah, kategori sumber yang berada di alam, bukan bis sumber alam. Wis tutup. Yang keempat kita melihat dari perkembangan dan evolusi. Ya, memang dapat didekati dengan asas ke-13 dari asas dasar ilmu lingkungan. Nah, ini kalian harus mempelajari dulu asas dasar dari ilmu lingkungan itu apa saja. Yaitu lingkungan yang secara fisik dan mantap memungkinkan terjadinya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap pula. Nah, yang kemudian dapat menggalakkan kemantapan populasi lebih jauh lagi. Nah, yang kelima yaitu tentang pengendalian atau cybernetik. Nah, organisme itu menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik. Akan tetapi organisme juga membuat lingkungannya menyesuaikan terhadap kebutuhan biologisnya. Misalnya, tumbuhan dapat mempengaruhi tanah tempat tumbuhnya. Dalam hal ini telah terjadi fungsi pengendalian. Ya, memang seperti itu. Makanya ada yang mengatakan ojo ditanami sengon kono nanti tanahnya akan seperti ini. Ojo ditanami pohon ini nanti tanahnya akan berubah seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pengendalian. Nah, memang hubungan antara komponen ekosistem itu merupakan hubungan yang bersifat tetap, teratur dan merupakan suatu kesatuan yang saling pengaruh dan mempengaruhi. Nah, sebelum masuk ini ya, saling pengaruh mempengaruhi, sehingga memang ekosistem itu merupakan konsep sentral atau inti daripada ekologi. Nah, hubungan tersebut juga bersifat netral, mutualistik dan adaptif. Namun ada pula yang bersifat menguasai
komponen lain. Nah, pada akhirnya alamlah yang menentukan adanya keserasian dan keseimbangan dalam interaksi antara komponen ekosistem tersebut. Nah, bagaimanapun juga ekosistem itu akan cenderung melawan perubahan untuk memelihara keseimbangannya. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Nah, sehingga kita melihat sekarang seperti cuaca, iklim juga tidak teratur, itu mungkin memang ekosistem itu bisa memelihara keseimbangannya seperti itu. Tapi memang kembali manusialah yang menjadi kunci dalam ekosistem ini. Nah, ekosistem itu memiliki kecenderungan melawan perubahan akibat hubungan antara komponen dan terus-menerus memelihara keseimbangan. Nah, disebut sebagai ekosistem yang berada dalam keadaan homeostatis. Nah, kemarin homeostatis sudah kita bahas ya. Nah, ekosistem itu merupakan suatu fungsional dasar dalam ekologi, mengingat bahwa di dalamnya itu tercakup organisme dan lingkungan abiotik yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, sehingga ekosistem itu juga merupakan benda nyata memiliki ukuran yang beraneka menurut tingkat organisasinya. Nah, memang banyak hal di sini seperti perubahan ekosistem dan dampak lingkungannya itu macam-macam sekali. Ada gangguan pada ekosistem hutan, pembakaran, pembalakan liar, terus gangguan pada ekosistem sungai, pencemaran air dan lain-lain. Nah, di sini memang hal-hal tersebut perlu diperhatikan dan itu terjadi di kehidupan masyarakat, di kehidupan manusia. Oleh karena itu memang kadang alam itu dalam ekosistem itu dia mampu mengendalikan diri atau dia mampu melawan perubahan akibat antara hubungan komponen. Nah, itu contohnya manusia dengan alam seperti itu. Sehingga diharapkan dapat memelihara keseimbangan. Tapi ya kembali, kalau memang misal ada dua orang berseteru, memang kalau ingin mendapatkan titik keseimbangan atau solusi dari masalah yang diperseterukan itu, salah satunya harus ada yang mengalahi. Contohnya memang di sini manusia dengan alam yang kondisinya sekarang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, memang kita harus mengontrol sebagai manusia supaya alam itu biar dia kembali lagi, dia memposisikan lagi seperti tadi homeostatis tadi ya. Jadi terdapat keseimbangan di situ. Nah, itu supaya fungsinya kembali normal lagi, fungsi dalam alam itu sendiri dia memiliki fungsi yang kembali lagi sebagaimana mestinya, sehingga itu akan tercapai yang namanya keseimbangan. Tapi kalau masih otot-ototan antara terutama nafsu dari manusia itu sendiri, ya kita tidak bisa menyalahkan alam. Ya memang secara tidak langsung kita sebagai manusia memang itu sudah menjadi sifat dari manusia itu sendiri. Kita memang harus mengontrol. Nah, barulah itu tadi tentang ekosistem, dan barulah kita masuk pengertian dan konsep energi dalam ekosistem. Ya memang setiap individu membutuhkan lingkungan fisik ya tertentu sebagai komunitas biotik dan sebagai komunitas biotik yang harus berinteraksi dengan komunitas abiotik. Dalam habitat itu memang terjadi interaksi-interaksi yang sangat kompleks dan sangat rumit antara komponen dan antar komunitas dan habitat. Walaupun begitu interaksi tetap berjalan secara normal, sehingga antara komunitas biotik dan habitat itu memang membentuk sebuah sistem ekologi atau disebut dengan ekosistem. Nah, sistemnya itu sendiri yaitu interaksi-interaksi yang menyatukan antara komponen yang ada menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah fungsi tertentu. Nah, memang
Pada prinsipnya di sini energi itu merupakan daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas sumber energi utama. Nah, aktivitasnya sumber energi utama di sini adalah sinar matahari. Nah, matahari ini tutup matahari mall ya. Matahari kayak kemarin Pak Widi lihat di acara di televisi yang itu Andika Pratama apa namanya itu loh apa namanya Lapor Pak. itu lapor Pak itu, jadi kita harus sekali nonton. Kamu kok tidak memberikan matahari pada aku loh, maksudnya matahari apa ini sun. Matahari bahasa Inggris aku Pak Widi bertanya walah nah itu. Nah, memang dari sinilah matahari memang dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan hijau dalam bentuk elektromagnetik untuk proses fotosintesis. Nah, energi yang masuk dalam ekosistem itu berupa energi radiasi matahari atau energi cahaya, tapi tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Nah, jadi memang sebenarnya kalau kita melihat konsep seperti ini harusnya Indonesia dia memiliki itu ya, memaksimalkan untuk mengubah energi terutama matahari terutama itu ya. Nah, karena itu ini PR kita semua termasuk kalian yang jenjangnya masih sangat jauh. Coba kalian mungkin berinovasi, memanfaatkan matahari itu sebagai ya memang kalau konsepnya itu memang matahari adalah sumber energi utama di situ. Nah, tinggal kita pakai, kita sudah belajar IPA, kita belajar sains, kita mengingat hukum kekalahan energi itu tidak mungkin diciptakan tapi hanya mungkin diubah dari suatu energi ke energi yang lain. Oh, berarti seperti itu kita maksimalkan. Indonesia setiap hari dilalui oleh matahari dan itu adalah energi yang harus kita optimalkan. Nah, sekarang harapannya memang harusnya saru ya melihat Indonesia itu kelangkaan energi yo kadang yo dirasa-rasanya kalau kita sebagai seorang saintis itu iya saru karena memang sumber energi utama di sangat setiap hari itu melewati di daerah kita, cuman kita memang belum memanfaatkan itu dari matahari, belum energi yang dari air atau ombak yang karena kita daerah perairan ya, belum energi yang berada di dalam gas bumi. Tapi memang kalau gas bumi itu memang harus memperhatikan aspek lingkungan betul-betul karena memang Indonesia itu posisinya di ring of fire. Jadi struktur tanah dan lingkungan itu sangat diperhatikan. Jangan sampai kita memanfaatkan energi yang besar itu tapi kita malah merusak lingkungan. Lingkungan itu rusak, habitatnya rusak, makhluk hidupnya rusak. Walaupun energinya itu ditemukan, lah energinya yang memanfaatkan energi itu siapa? Lah wis rusak kabeh otomatis kan. Kalau kita melihat piramida makanan atau jaring-jaring makanan, produsen wis lingkungannya ra ono sehingga produsennya itu habis. Ketika produsennya habis otomatis konsumen itu akan hilang, konsumen satu itu akan hilang. Konsumen satu itu hilang, terus konsumen dua mau makan apa? Sehingga itu juga akan hilang. Yang terakhir adalah konsumen tingkat 3. Nah itu wah kacau kan. Makanya energinya itu dalam terutama pemanfaatan energi yang berasal dari tenaga bumi atau gas bumi itu memang perlu sangat memperhatikan aspek lingkungan. Walaupun memang matahari juga penting, energi air ombak itu juga penting, tapi memang yang lebih harus wajib melihat lingkungan itu memang energi yang ada di memanfaatkan gas bumi. Kalau matahari sekarang sudah ada solar cell ya. Saya teman fasilitator di Kemenak berasal dari Indramayu. Beliau coba kalian browsing aja, beliau namanya Pak, kalau saya
sering manggilnya Pak Udut karena memang posisinya dimanapun berada itu dia tidak bisa lepas dari yang namanya rokok ya. Jadi Pak Arifin kalau nggak salah namanya. Nah itu rumahnya dia ada AC-nya tiap kamar itu ada AC-nya dan di apa namanya dia memiliki bengkel elektronik sendiri. Dia guru IPA SMP MTS dan sekarang menjadi pengawas dan dia menjadi guru teladan juga tingkat nasional di bawah Kemenang tentang guru IPA. Kita kalau pas saya kemarin berkunjung habis menjadi narasumber di Jakarta, terus saya diajak ke rumahnya daerah Indramayu, saya kaget, wah Pak yang ini tagihannya banyak nih Pak. Enggak, saya semua ini 80% saya menggunakan energi matahari, menggunakan solar cell. Nah 20%-nya PLN. Nah, aku mau gede-gede, wah keren ini baru pemanfaatan ini, wah keren sekali. Lalu terus, saya paling tiap bulan tagihan listriknya mentok-mentok paling antara 30.000 sampai 40.000 dengan semua sampai PLN itu gede-gede datang ke rumahnya tuh dikira mencuri listrik, tapi PLN disuruh memeriksa rumahnya. Itu sih diperiksa aja. Oh ternyata sampai mendapat penghargaan juga dari PLN di daerahnya. Oh ternyata pemanfaatan energi surya. Jadi beliau itu paling suka kalau mungkin di sekolahan atau dalam pelatihan ada barang elektronik rusak, itu malah diminta karena sampai rumah beliau modifikasi alat elektronik itu terus menjadi yang baru seperti itu. Nah ini menjadi saya pribadi Pak Widi kalau ketemu sama beliau malu betul karena masih muda ya, tapi kreativitasnya jauh lebih baik beliau. Nah itu menjadi gambaran lah untuk kalian karena kita membahasnya pada pagi ini tentang energi. Ya, memang dalam energi ini di Indonesia sebenarnya macam-macam sumber energi itu sangat-sangat banyak, tinggal kita belum mampu memanfaatnya. Kalaupun ada beberapa misal seperti bahan bakar yang terbarukan di Indonesia, sebenarnya kalau sejak dulu Pak Widi kuliah itu sudah ada yang menemukan dengan pohon jara dan lain-lain, tapi itu sudah ditemukan dan sekarang menggunakan air sudah ditemukan, cuman optimalisasinya yang belum ada. Nah itu nanti nggak tahu ini mungkin Mbak Fathi menjadi pemangku kebijakan atau Mbak Huliatul atau Mbak Elma menjadi pemangku kebijakan. Tolong, karena kalian berjiwa sudah mempelajari ekosistem, ekologi, ilmu lingkungan, itu bisa menjadi dasar nanti. Oh, ayo kita optimalisasikan seperti itu. Ya kita Pak Widi hanya bisa berdoa dan saya harap Pak Widi yakin kalian itu sebenarnya bisa. Nah, kalau kita melihat dari pengertiannya, energi itu adalah segala sesuatu yang dapat melakukan pekerjaan. Misal ada energi panas, ada potensi, ada energi kimia, dan kita ingat hukum termodinamika atau Fisdas meneh toh. Nah, jadi memang kalian kalau mengambil konsentrasi biologi selama posisinya kalian berada di Tadris IPA dan IPA terpadu, ora iso lepas dari fisika, kimia itu nggak bisa. Karena memang IPA itu ada ilmu pengetahuan alam, itu sudah konsepnya adalah harusnya terpadu. Jadi walaupun kalian biologi, nanti kalian tidak bisa lepas. Yang sebenarnya hitung-hitungan biologi itu ada hitung-hitungannya juga. Tidak bisa lepas dari fisika, kimia, apalagi biologi ya. Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Nah, kehidupan itu ya tidak bisa lepas dari aspek-aspek tersebut. Nah, kita mengingat dari hukum termodinamika 1, di mana tenaga itu tidak dapat diciptakan atau energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, akan tetapi dapat diubah bentuknya. Nah,
kita juga mengingat hukum termodinamika 2 di mana entropi suatu sistem itu selalu bertambah besar atau suatu sistem selalu menuju yang tidak teratur kecuali kalau ditambahkan energi. Atau di sini organisme mati selalu terurai, tetapi organisme hidup tidak karena adanya penambahan energi. Kalau sudah tidak ada energi, nah itu barulah dia bisa terurai. Nah, dari penjelasan tersebut itu memang dapat dimengerti bahwa tidak ada proses yang melibatkan transfer energi dapat terjadi secara spontan kecuali adanya degradasi energi dari benda panas selalu menjadi dingin, dan di sini ada degradasi energi. Nah, di situ memang perlu dipahami ya. Nah, energi cahaya pada waktu fotosintesis itu diubah menjadi energi kimia. Akan tetapi di sini juga terjadi penguraian energi. Nah, semua organisme itu mendapatkan energi dari energi surya melalui rantai makanan, di mana setiap langkah transfer energi ada bagian energi yang hilang. Nah, secara mendasar ekosistem itu berhubungan dengan transfer energi dari energi surya melalui rantai makanan. Jadi misal energi surya itu 100%. Nah, ketika dia masuk ke tanaman hijau, energi yang masuk ke dalam tanaman hijau itu hanya 5%. Nah, masuk ke herbivora itu menjadi yang diterima hanya 1%. Nah, yang lain itu pasti dia akan berubah menjadi energi lain. Nah, organisme di bumi ini memang mendapat radiasi dari lingkungan, yaitu dari matahari dan pantulan cahaya dari bumi. Namun hanya sebagian kecil saja dari energi cahaya itu yang dapat dimanfaatkan pada proses fotosintesis yang hasilnya merupakan sumber energi bagi komponen biotik dari ekosistem. Nah, jadi kita akan memahami dulu yaitu tentang konsep produktivitas. Wah, ini rada rumit meneh. Nah, yang dimaksud dari produktivitas itu atau produktivitas primer dari suatu ekosistem ialah kecepatan penyimpanan energi pada proses sintesis karbohidrat atau dalam proses fotosintesis. Nah, oleh produsen terutama tanaman hijau dalam bentuk senyawa organik yang dapat dipakai sebagai bahan makanan. Nah, ada sih 4 langkah pada proses produksi. Yang pertama, ada produksi primer kotor atau sering disebut dengan PK atau bahasa Jawanya adalah gross primary productivity. Yang kedua, langkah kedua adalah produktivitas primer bersih atau sering disingkat kalau di istilah Indonesianya adalah PPB, atau kalau secara internasional itu disebut dengan net primary productivity. Atau yang ketiga, produktivitas komunitas bersih. Atau yang keempat, produktivitas sekunder merupakan kecepatan di situ. Nah, ini nanti di bukunya nanti tak kasihkan aja biar nanti kalian bisa melihat secara detail pembahasannya seperti apa. Nah, pada prinsipnya memang pada prinsipnya memang produktivitas biologi itu umumnya tidak sama dengan produktivitas industri kimia, karena pada industri kimia produksi merupakan hasil reaksi terakhir tetapi terhadap produksi reaksi terakhir dalam proses kimia. Namun tetapi dalam proses biologi proses berjalan terus-menerus sehingga harus dicantumkan suatu waktu. Oleh karena itu memang kalau ilmu fisika ya memang selama itu tidak dikembangkan lagi ilmunya ya kecepatan sama dengan kilometer per jam. Tapi kalau kita melihat ilmu dari biologi dia tidak bisa terpanjang waktu. Nah, itu pertumbuhan itu pasti setiap hari hanya 1 cm. Oh, tidak bisa. Tumbuhan itu ya ada macam-macam aspek yang mempengaruhinya. Nah, kita melihatlah praktikum pertumbuhan ya, pertumbuhan-tumbuhan itu menggunakan kacang hijau yang paling gampang, yang paling cepat tumbuh.
Nah, ada yang tumbuhnya bisa dalam semalam atau beberapa hari itu bisa sampai 5 cm, ada yang hanya 2 cm, ada yang hanya 3 cm, padahal bijinya sumbernya sama. Loh ini kenapa? Nah itu makanya biologi itu ilmu yang tidak bisa langsung menjadi patokan dia memiliki seperti ini. Tidak bisa, biologi itu selalu berkembang karena memang biologi berkaitan dengan kehidupan ya. Nah kehidupan itu ada berbagai macam aspek yang mempengaruhi. Jadi seperti tadi pertumbuhan kecambah tadi ya tidak bisa kita menjadikan rumus pertumbuhan kecambah rata-rata 1 cm, 1 cm, 1 cm. Oh berarti kita buatkan rumus saja. Rumus pertumbuhan kecambah ada segala. Oh tidak bisa dalam biologi seperti itu. Nah itu nanti, nah silakan nanti dibuka aja. Di sini ada macam-macam konsep produktivitas itu dijelaskan detail di buku ini, nanti tak kasih. Waktunya nggak nyampe, jam 8.33 ya. Ini baru sampai rantai makanan. Nah, kita masuk di rantai makanan, jaring makanan, dan tingkatan trofik. Memang R-ku tolali mereka. Rantai makanan itu merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jalur makan memakan tumbuhan, terus herbivora dan karnivora. Nah, memang di situ seperti yang tadi dijelaskan tadi, jadi pada setiap tahapan perpindahan 80-90% energi potensial itu hilang sebagai panas. Karena itu langkah-langkah dalam makanan itu terbatas sampai 4-5 langkah saja. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa semakin pendek rantai makanan itu makin besar energi yang tersedia. Nah, di sini tadi kita sudah membahas ada 2 tipe. Pertama grazing food chain dan detritus food chain. Nah, tadi yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, rantai makanan itu akan saling berkaitan membentuk jaringan makanan atau food web di sini. Nah, rantai makanan yang sederhana terjadi di daerah kutub pada musim dingin. Hal ini disebabkan pada musim dingin sangat sedikit cahaya sehingga tanaman produsen itu sedikit, akibatnya herbivora dan karnivora juga sedikit. Nah, organisme yang sumber makanannya itu diperoleh dari tumbuhan dengan jumlah langkah yang sama disebut mempunyai tingkat trofik yang sama. Maksudnya di sini adalah tingkat trofik 1 adalah produsen, tingkat trofik 2 adalah herbivora, tingkat trofik 3 adalah karnivora. Nah, penggolongan organisme itu berdasar tingkat trofik atau jenjang makanan didasarkan atas fungsi organisme dalam hal di sini adalah rantai makanan dan bukan berdasarkan atas spesies. Oleh karena itu, satu spesies dalam populasi dapat menduduki lebih dari satu jenjang makanan. Nah, misal nih, dari 100% cahaya matahari yang tadi sudah Pak Widi buatkan skemanya, itu cahaya matahari dapat dimanfaatkan untuk fotosintesis hanya 1%, sedangkan 80-90% energi potensial makanan itu akan hilang dalam transfer energi dalam makanan itu sendiri. Oke. Oleh karena itu, hanya sedikit populasi manusia dapat ditopang pada masyarakat atau populasi yang diet utamanya adalah daging. Karena untuk menghasilkan daging itu memerlukan rantai makanan yang panjang. Nah, seperti itu. Nah, memang macam hal di sini bisa kita pahami. Karena itu ada berbagai cara yang harus kita pahami di sini. Yang pertama ada efisien ekologi. Nah, efisien ekologi di sini adalah perbandingan arus energi pada berbagai titik sepanjang rantai makanan dalam persen. Nah, dalam menghitung efisiensi dimensi itu harus sama, artinya pembilang dan penyebut dinyatakan dalam unit yang sama. Misalnya mengukur efisiensi makanan ayam, maka daging dan makanan harus diukur dalam keadaan kering.
yaitu menggunakan jam per kilogram. Paling baik memang jika pengukuran dalam bentuk persen kalori. Nah itu akan lebih lanjut lagi kalau kalian masuk di peternakan kayak gitu akan dibahas, atau biologi murni itu akan dibahas hal-hal seperti ini. Yang kedua yaitu metabolisme dan ukuran organisme. Nah, kita mengingat ada satu istilah yaitu standing crop biomass, atau dinyatakan dengan berat kering atau kandungan kalori total organisme pada suatu waktu. Nah, dapat ditunjang oleh dalam ini saya singkat SCB ya, atau standing crop biomass. Itu dapat ditunjang oleh aliran energi yang konstan dalam rantai makanan. Nah, dalam rantai makanan dan sampai batas tertentu itu dipengaruhi oleh ukuran organisme. Makin kecil organisme akan makin kecil pula biomasanya yang dapat ditunjang pada jenjang makanan tertentu dari ekosistem. Sebaliknya, makin besar organisme, makin besar SCB-nya. Jadi standing crop biomassnya itu juga akan lebih besar. Contohnya, misal fitoplankton, saya contohkan di sini fitoplankton terganggang dalam suatu danau yang beratnya hanya berapa kilogram dapat mempunyai metabolisme yang menyamai pohon besar. Juga metabolisme beberapa kilogram zooplankton itu seimbang dengan metabolisme seekor sapi. Nah, tapi kan itu memang jumlahnya yang sangat besar ya. Ya istilahnya sekilo fitoplankton atau sekilo zooplankton itu jumlahnya sangat besar itu, walaupun sama-sama kata sekilo. Kalau beratnya sekilo tapi jumlahnya kita mengumpulkan zooplankton 1 kilo itu ya besar juga. Nah, ini contoh kemarin yang baru ngehits kemarin ya. Undur-undur dihargai sangat istimewa sebesar 14 juta per kilonya. Nah kita kalau orang saintis yang mikir sih loh, undur-undur itu ya memang menggiurkan 14 juta. Tapi satu undur-undur rata-rata kan beratnya 0,02 gram ya. 0,02 gram kira-kira dadeknya 1 kilogram itu berarti sekitar butuh 50 ribuan ya, 50 ribuan undur-undur. Ayo benger undur-undur 50.000 ekar ya. Sopo sih gelem Mbak Fatki boleh undur-undur 50.000 ekor. 14 juta loh, lumayan. Tapi kan ya mumet juga. Nah, kita kembali lagi. Kecepatan metabolisme itu memang dapat diukur dengan jalan mengukur banyaknya oksigen atau untuk respirasi atau oksigen yang dihasilkan fotosintesis. Memang kecepatan metabolisme organisme itu dipengaruhi oleh luas permukaan tubuh organisme itu sendiri. Hal ini disebabkan makin luas permukaan tubuh akan makin besar radiasi panas. Aku ora body shaming ya. Ini konsep. Ini konsep. Ini bukan body shaming. Pak Widi body shaming. Semakin lebar awakku ya lebar. Nah, jadi memang kecepatan metabolisme itu memang bisa diukur dari banyaknya oksigen yang digunakan untuk respirasi dan oksigen yang dihasilkan dalam fotosintesis. Nah, ini dipengaruhi oleh luas permukaan tubuh organisme itu sendiri. Hal ini memang disebabkan makin luas permukaan tubuh akan makin besar radiasi panas. Makanya aja salah, wong lemu biasanya sumukan panas. Ora kuat tapi daerah dingin ya wong lemu biasanya kuat. Kadang demen ora adem aku malah sumuk. Iya lah awakmu lemu. Enggak, saya itu sebenarnya six pack, hanya aja six pack saya tutupi jaket lemak saya. Nah,
Yaitu memang hal ini memang disebabkan semakin luas permukaan tubuh akan semakin besar pula radiasi panas. Nah, juga organisme homeoterm metabolisme lebih tinggi daripada organisme poikioterm. Nah, pada tanaman juga itu makin luas daun itu makin tinggi metabolismenya. Nah, pohon yang besar dapat dianggap suatu organisme, akan tetapi dapat dianggap pula setiap helai daun itu satu organisme, karena memang proses metabolisme dalam tumbuhan itu terjadi rata-rata di itu ya daun hijau ya, karena di situ yang memiliki klorofil itu adalah paling banyak ada di daun, walaupun di batang juga ada klorofil selama itu ada bagian hijaunya, tapi kalau memang paling besar ada di bagian daun, sehingga memang proses metabolisme terbesar dalam tumbuhan itu berada pada daun. Nah, makanya ada konsep bahwasanya pohon yang besar itu dapat dianggap itu satu organisme, tapi juga bisa dianggap juga bahwa dalam satu helai daun suatu pohon itu disebut dengan satu organisme. Nah, alasannya karena itu tadi proses metabolisme terbesar pada pohon itu terjadi pada daun. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini tadi sudah dibahas. Nah, yang selanjutnya adalah struktur jenjang makanan dan piramida makanan. Nah, memang struktur trofik dalam itu dapat digambarkan dan diukur dengan menghitung standing crop per unitnya area, standing crop per unit area, yang dimana mengukur energi yang diikat per unit area untuk suatu waktu pada suatu jenjang trofik seperti itu. Nah, ekosistem itu bisa dikatakan komunitas dari lingkungan fisiknya yang masing-masing dapat diterapkan pada kesatuan kecil maupun besar yang saling berinteraksi. Jam 8.45 ya, Bapak Widi rak sadar ini. Nah, selanjutnya ada rantai makanan. Nah, di sini rantai makanan di sini adalah pengalihan energi dari sumber daya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Nah, para ilmuwan ekolog itu mengenal 3 macam rantai makanan pokok, yaitu rantai pemangsa, rantai parasit, dan rantai saprofit. Nah, ini di sini nanti ada rantai pemangsa, nanti bisa kalian baca, ada parasit dan saprofit di situ. Nah, memang rantai makanan dan tingkat trofik ini salah satu cara suatu komunitas itu berinteraksi adalah dengan peristiwa makan dan dimakan, sehingga terjadi pemindahan energi, elemen kimia dan komponen lain dari satu bentuk ke bentuk lain di sepanjang rantai makanan. Oleh karena itu, kita mengingat di sini ada piramida ekologi. Nah, struktur trofik pada ekosistem itu dapat disajikan dalam bentuk piramida ekologi. Ada 3 jenis piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti bisa kalian baca lagi. Nah, ini ada aturan, karena kita tahu ya piramida mesti yang paling gede iso, yang paling cilik dhuwur ya. Namanya juga piramida ya. Nah, tapi itu sebenarnya ada aturannya. Aturan yang pertama adalah piramida jumlah itu terlalu mementingkan organisme kecil. Yang kedua, piramida biomasa itu terlalu mementingkan organisme besar. Sedangkan piramida energi itu memberikan indeks yang sesuai dalam membandingkan semua komponen dalam ekosistem. Nah, itu memang yang perlu kita perhatikan. Nah, itu nanti filenya akan Pak Widi kirim, termasuk buku-bukunya, bisa kalian khusus itu Pak Widi punya satu file khusus buku tentang ekologi, ada 259 halaman. Silahkan nanti kalian baca, ojo ngerti komita, ojo download ya dibaca. Itu nanti kan juga akan menyambung di pertemuan yang 9 sampai pertemuan 15, nanti bisa kalian kait-kaitan menggunakan file tersebut. Oke, sebelum Pak Widi akhiri, Pak Widi izin waktunya sebentar untuk
presensi. Mana ya? Nah, stop dulu. Oke. Wah, ini memang ekologi ini dibahas ini udah Pak Widi bener-bener ringkas ini masih banyak. Ini kalau dalam buku ekologinya itu baru 2 sub pokok bahasan saja itu wis tak ringkas. Masih banyak aspek lain yang harus kita pelajari, tapi enggak apa-apa. Pak Widi mengikuti yang sekiranya nanti ketika kalian di lapangan itu sebagai dasar kalian untuk menyampaikan. Nah, tapi tidak masalah seperti itu. Hal-hal wajar, tak jelas ke kabeh malah mumpet karuan kayak gitu. Nah. Ekosistem. Sistem. Oke, Pak Widi share screen dulu. Tab. Oke, Pak Widi panggil satu-satu ya, langsung dijawab aja. Spomen aman. Amalia Azilatun Nisa. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Mbak Pina. Hadirah, Pak. Oke, Mbak Nadia. Hadir, Pak. Oke, Mbak Putri. Hadir, Pak. Oke, Mbak Sakina. Hadir, Pak. Oke, Mbak Alvinda. Hadir, Pak. Sip, Mbak Rahmatul. Hadir, Pak. Oke, Mbak Linta. Hadir, Pak. Oke, Mbak Aninda. Hadir, Bapak. Oke, Mbak Tiara Anggun. Hadir, Pak. Oke, Mbak Aini. Hadir, Pak. Oke, Mbak Fitria. Hadir, Bapak. Oke, Mbak Huliatul. Hadir, Pak. Oke, Mbak Husni. Hadir, Pak. Oke, Mbak Eni Mutahara. Oke, Mbak Aulia Iqbal. Hadir, Pak. Oke, Mbak Elma. Hadir, Oke, Pak. Mbak Siti Nurjana. Mbak Siti. Kita cek ada nggak namanya? Mbak Hadir, Siti. Pak. Kemana saja? Hilang. Oke, Mbak Siti Nurjana hadir. Mbak Reva. Hadir, Pak. Oke, Mbak Fadilah. Hadir, Pak. Mbak Naim. Hadir, Pak. Oke, Mbak Fatihah. Hadir, Pak. Mbak Fatki. Hadir, Pak. Oke. Mbak Novi. Hadir, Pak. Oke. Inti mau. Mbak Naili. Hadir, Pak. Mbak Liftia. Mbak Liftia lainnya Tunsifa. Hadir, Pak. Wow. Itu dong. Mbak Rika Rojaya ini yang paling gasik dewe. Hadir, Pak. Wah, mantap. Oke, berarti kelas ini full hadir semua ya. Nah, berhubung ini hadir semua, mulai dari kemarin yang video rekaman kemarin sama hari ini perlu Pak Widi upload di YouTube apa enggak? Perlu, Pak. Oke, kalau perlu nanti akan Pak Widi upload ya. Oke, terima kasih semuanya karena waktunya mepet. Sebenarnya masih banyak yang perlu didiskusikan tapi waktunya sudah tidak mencukupi ya. Pak Widi akhiri, nanti filenya akan Pak Widi share di grup. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima Terima kasih, Bapak. Sip. Terima kasih, Pak. Iya.